Salam saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Dia sungguh amat baik, Dia terus mengaruniakan segala yang baik kepada kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang membuat kami untuk hidup bijaksana menjalani hari-hari kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin kita pernah punya pengalaman ketika ingin membeli barang A di toko atau di mall. Kemudian akhirnya kita pulang dengan membawa barang A, B, C, D, dan seterusnya. Bisa jadi barang-barang tambahan itu memang menjadi barang yang kita sangat perlukan. Tetapi seringkali barang-barang tambahan itu sebetulnya barang-barang yang tidak kita benar-benar perlukan. Di saat pandemi seperti ini, keadaan ekonomi begitu sulit ini, alangkah baiknya jika kita bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Hal ini sangat penting, saudara. Kalau kita dalam keadaan ekonomi yang cukup terbatas, kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ini akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan rumah tangga kita. Banyak hal bisa terjadi yang negatif. Maka mari kita akan belajar merenungkan hal ini. Saya akan mengajak saudara membaca di Filipi 4 ayat 11b. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini adalah sebuah prinsip yang dipegang oleh Paulus. Dia dalam segala hal belajar mencukupkan diri. Ini teladan yang baik bagi kita, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mencukupkan diri, memiliki rasa cukup? Tentunya kita harus hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan dan kebutuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi memang banyak orang yang kesulitan untuk membedakan kedua hal ini. Saudara, kebutuhan itu seringkali diartikan sebagai sesuatu yang dapat membuat seseorang itu merasa bahagia. Jadi arti pemahaman seperti ini banyak orang kemudian menganggap apapun yang membuat mereka bahagia, mereka anggap sebagai kebutuhan dan mereka harus mendapatkannya. Contohnya saudara, ketika saudara melihat tetangga saudara beli kulkas gitu atau beli mesin cuci. Nah, saudara kemudian mulai berpikir, oh alangkah bahagianya kalau aku punya seperti yang tetanggaku punya. Padahal ekonomi tetangga dan saudara itu berbeda. Ya, kita sedang mungkin dalam masa-masa yang harus memanage keuangan kita sedemikian rupa. Nah, karena kita anggap, wah saya kalau punya barang itu akan membuat saya bahagia, kita anggap itu sebagai suatu kebutuhan. Padahal sebenarnya kita masih bisa mencuci tidak menggunakan mesin cuci misalnya. Kita harus manage uang kita untuk dapat mencukupi apa yang sebetulnya benar-benar kita butuhkan. Nah, contoh lagi kalau saudara misalnya di saat seperti ini, perlu HP. Kondisi seperti ini mengharuskan saudara untuk bekerja secara online begitu. Ya, memang butuh HP saudara, tetapi kemudian saudara akan merasa bahagia kalau punya HP merek tertentu dengan kecanggihan yang paling canggih, dengan harga yang wah begitu. Nah, ini saudara hal-hal yang demikian yang betul-betul perlu kejelian untuk kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini rumitnya saudara. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara kedua hal itu? Untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kita bisa melihat dari dampak yang ditimbulkan dari keduanya. Keinginan tidak akan membawa dampak yang buruk
jika tidak dipenuhi. Sedangkan kebutuhan akan mengakibatkan dampak yang merugikan jika tidak dipenuhi. Contoh kasusnya seperti tadi, ya, mesin cuci. Jika kita tidak beli mesin cuci karena memang ekonomi keluarga sedang tidak memungkinkan untuk saat ini, ya kita nggak berdampak apa-apa, kita bisa cuci pakai tangan, saudara. Beda kalau memang usaha saudara adalah laundry, ya memang itu harus punya, karena itu bisa berdampak dari dalam pekerjaan saudara. Itu menjadi satu kebutuhan. Andai kata kita tidak punya mesin cuci, itu tidak berdampak apa-apa, saudara ya. Nah, keinginan juga biasanya hanya pada tingkat perasaan, sedangkan kebutuhan sangat nyata. Ya, keinginan tidak berdampak jika ditunda, sebaliknya kebutuhan tidak bisa ditunda dan harus dipenuhi. Mesin cuci bisa ditunda, tapi kebutuhan untuk makan, beli beras, dan lain sebagainya itu tidak bisa ditunda. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi sehingga kita bisa hidup dengan sewajarnya. Dengan pengertian ini kiranya dapat membantu saudara, ya, sehingga kita bisa melihat apa yang sebenarnya yang harus ada dalam hidup kita. Kebutuhan pokok kita biasanya berkisar tentang makanan, tempat tinggal, pekerjaan yang mendukung pekerjaan, ya, kesehatan, pendidikan anak, dan lain-lain, saudara. Memang kita harus menyadari bahwa kebutuhan ini bisa berkembang. Banyak benda yang dulu kita anggap itu bukan kebutuhan, mungkin sekarang itu bisa menjadi kebutuhan. Contoh beberapa waktu yang lalu ketika lagi marak-maraknya taksi online, saudara. Banyak orang yang berbondong-bondong, bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi bekerja sebagai taksi online. Dulu punya mobil, mungkin bagi dia merupakan keinginan, itu merupakan sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan. Mobil adalah barang mewah. Tetapi ketika dia kemudian beralih menjadi taksi online, ya saudara, maka mobil itu menjadi kebutuhan. Dulu yang dianggap tidak kebutuhan, sekarang menjadi kebutuhan. Ini memang kita harus melihat kasus dan konteksnya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa memastikan bahwa kita benar-benar membutuhkan. Hati-hati terhadap keserakahan. Terhadap keserakahan ini, saudara, ya, nafsu ini seringkali membuat keinginan-keinginan itu diubah menjadi kebutuhan. Padahal sebetulnya tidak. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memenuhi keinginan kita? Jawabannya boleh-boleh saja, asalkan semua kebutuhan utama kita telah mendapatkan pemenuhannya. Dan itu tentu disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga kita. Ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang, atau kita membelanjakan hal-hal yang sebetulnya tidak kita perlukan, sedangkan yang kita perlukan kita tidak penuhi. Itu akan menimbulkan masalah yang serius dalam rumah tangga kita. Nah, saudara, ahli ekonomi memberitahu kita bahwa sumber daya alam terbatas, tetapi keinginan manusia tidak terbatas. Karena itu kita harus benar-benar bisa memahami ini, membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu tidak ada habisnya. Banyak orang yang menjadi kekurangan disebabkan karena dia tidak bisa mengalahkan keinginannya yang begitu banyak. Dia terus menurutinya.
Yakobus 1 ayat 14 berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, dalam masa-masa saat ini, jika ekonomi keluarga kita mungkin sangat terpukul, sangat terdampak oleh kondisi COVID ini, saudara, alangkah baiknya jika saudara bisa menunda keinginan-keinginan dan lebih memprioritaskan kebutuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita? Alkitab memberikan satu tip yang bagus sekali, yaitu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Syukuri apa yang ada. Ya. 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi suluh bagi langkah hidup kita sepanjang hari-hari kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biar Tuhan berikan kami hikmat untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan kami. Supaya kami boleh hidup bijak, kami boleh dapat mencukupkan diri dengan apa yang ada, dengan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami yang harus kami penuhi. Tuhan, tolong kami, berikan hikmat-Mu dan berikan berkat-Mu supaya kami boleh melalui semua keadaan ini dengan penuh ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.